pertama pada halaman 3 surat Al-Baqarah ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Pertanyaan: seseorang yang mengaji Al-Quran dan Sunnah di suatu tempat atau daerah tidak disenangi masyarakat dengan alasan tidak sesuai dengan adat masyarakat atau diboikot akhirnya, bahkan diusir, dan akhirnya seorang tersebut minta pelindung atau penolong dengan hukum selain hukum Islam, misalnya pengacara atau lain-lainnya. Apakah itu termasuk perbuatan musyrik? Itu perbuatan yang dilakukan itu tidak perbuatan musyrik, itu ya betul. Ya. Karena hidup di negeri ini, ya, hidup di negeri ini berlaku hukum apa? Bukan hukum Islam. Yang berjalan di negeri ini bukan hukum Islam. Maka setiap pelanggaran dari hukum yang berlaku di negeri ini ya dituntut berdasarkan hukum negeri ini. Ya. Kalau orang ngaji diusir, dibekot, dianiaya, dibubarkan pengajiannya dan sebagainya, itu pelaku-pelaku semacam itu melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau hukum Islam jangan ditanyakan, pelanggaran berat itu. Di negeri Indonesia pun itu termasuk pelanggaran hukum. Karena di Indonesia ini ada peraturan yang berlaku bahwa pengajian itu tidak usah minta izin, bahkan diberikan pengamanan, cukup pemberitahuan saja. Ya. Dan negeri ini kan bangunlah jiwanya, bangunlah. Nah, yang dibangun ngaji ini bangun apa? Jiwa, kita bangun jiwa. Maka kalau ngaji nggak boleh berarti orang itu tidak membangun jiwanya. Walaupun badannya sehat, jiwanya rusak, ya rusak. Ya, maka dikehendaki bangsa ini jiwa dan raganya itu sehat. Sehatnya jiwa bukan dipakani ya mie ayam. Tapi ini diobati dengan Al-Quran, ini jiwa menjadi sehat. Karena Al-Quran itu asyifa lima fisyudur, diobat penawar penyakit yang ada di dalam hati jiwa. Ya, itu obatnya Quran. Kalau obat lapar ya mie ayam, ya, bakmi goreng, nah gitu kan. Nah, bukan itu. Maka itulah, karena itu melanggar hukum negara, lapornya ke hukum negara. Sekarang ini juga MTA di mana-mana kan begitu. Di Kudus di demo, Bluro di demo, di mana lagi? Di Madiun di demo, di mana-mana dituduh semacam itu, ya sudah. Ya dah, kita sampaikan aja kepada pemerintah, aparat penegak hukum. Sekarang ini dalam proses, sudah kita ajukan ke aparat penegak hukum. Ya hukum negara nanti bagaimana? Ya. Maka kita sebagai warga negara itu ya harus mentaati peraturan negara itu. Yaitu negara, maka kita ajukan ke hukum peraturan negara. Karena hidup di suatu negara, semua negara mesti punya aturan. Jadi kalau kita minta perlindungan hukum kepada negeri ini, bukan kita berbuat syirik, bukan. Ya. Memang harusnya peraturannya seperti itu. Dan ini yang melanggar hukum undang-undang negara itu yang harus ditindak. Yang tidak melanggar harus dilindungi lah, begitu loh. Nah kita itu tidak melanggar, tapi dianiaya di mana-mana. Terus kita pernah di samping itu ketergantungan kita tetap kepada Allah. Ya dah? Jangan ketergantungan sepenuhnya pada hukum itu. Kalau
sepenuhnya kepada hukum ini, ya sekarang hukum negeri Indonesia itu sekarang ini ya sekarang saya katakan hukum Indonesia itu tidak tegak sebagaimana mestinya. Kadang-kala yang salah malah dilindungi, yang benar-benar jelas benar malah suruh ngalah. Ya toh? Yang suruh ngalah kemarin yang datang dari mana kemarin? Lampung yang ngaji dikepruk kursi itu loh. Diadakan berdamai oleh camat, oleh lurah suruh ngalah. Maka saya tanyakan, ya suruh damai kan? Saya suruh tanya, maksudnya damai bagaimana? Nek damai wis dikepruk kursi loro terus damai, ndak ada tindakan apa-apa ya. Kalau damai itu artinya kepruk kursi dulu genti baru damai gitu kan. Itu baru adil. Di negeri kita itu enggak, sekarang hukum sedang tidak berdiri tegak. Namun demikian tetap walaupun kamu mau menghalangi pengajian kita di mana saja, jalan terus apapun yang terjadi, gitu kan? Nah, karena kita menurut aturan undang-undang yang berlaku di negeri ini, jadi tidak melanggar. Kalau ada orang yang melanggar, mestinya itu yang diberi pendidikan, beri pelajaran. Yang tidak melanggar harusnya yang dilindungi. Maka kita berusaha, kita serukan ngaji tafsir di mana saja, kita berusaha menepati peraturan pemerintah, undang-undang yang berlaku. Yang berlaku di sini yang ada hubungannya dengan pengajian, pemberitahuan pada aparat setempat, maka beritahuan, ya pemberitahuan. Yang tertulis sudah, pemberitahuan sekali aja, pemberitahuan pengajiannya rutin kok. Misalnya mengadakan pengajian di tempatnya ini, ya tiap hari ini dari jam sekian sampai selesai, ya sudah rutin. Ya. Nah, aparat keamanan setelah ada pemberitahuan untuk pengajian itu mempunyai kewajiban mengamankan, menjaga untuk keamanannya. Ya, nah kita sudah ada pemberitahuan, sudah ada macam-macam, akhirnya di demo aparat keamanan ya tidak berbuat, ya sudah. Mungkin kali ini kamu merasa menang, tujuanmu untuk membasmi atau menutup supaya perkembangan penyebaran Al-Quran ini ya berhenti, tapi kita yakin pada janji Allah. Allah telah mengatakan wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, gitu kan? Bagaimanapun juga Allah akan menyempurnakan cahaya Islam ini. Nur Islamnya akan disempurnakan sekalipun orang musyrik tidak suka, orang kafir tidak suka, akan menghalangi dengan berbagai macam cara, tapi Allah akan memberikan pertolongannya, ya. Apapun usahamu tidak akan berhasil. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya. Kamu berbuat makar jahat untuk menghentikan penyebaran Al-Qur'an, Allah lebih pandai untuk menggagalkan makar jahatmu itu. Tidak akan berhasil. Ya, maka makin ditekan, perkembangan MTA makin besar. Kalau Quran yang dikaji. Dan itu sunatullah sudah begitu. Zaman Rasulullah ya begitu. Rasulullah Muhammad SAW sebelum jadi Rasul, baru namanya ya jadi manusia biasa, Muhammad, anaknya Abdullah, ya, berakhlak jujur dan sebagainya. Waktu itu dia diberi sebutan Al-Amin oleh masyarakat Quraisy, orang yang dapat dipercaya, ya, orang yang dapat dipercaya. Nah, tapi setelah beliau mendapat Al-Quran, menyebarkan wahyu Al-Quran tadi untuk manusia, disebarkan kepada semua masyarakat. Lah saat itulah beliau mendapat caci maki, dikatakan orang sufaha itu artinya orang kurang akal, dikatakan orang gila, dikatakan orang kena sihir, ya, dikatakan memecah belah persatuan dan kesatuan, dikatakan menginjak-injak kehormatan leluhurnya, bermacam-macam. Pamannya sendiri yang namanya Abu Lahab itu penentang utama, padahal Abu Lahab itu pamannya. Termasuk istrinya, sampai diabadikan dalam Al-Quran, wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab itu kemana-mana gendong kayu bakar. Ya, gendong kayu bakar, jangan kamu gendong mengburi kayu bakar begitu. Maksudnya kemana-mana itu dia keluar masuk kampung, membakar-bakar orang kampung, menanamkan kebencian. Kalau ada namanya Muhammad mengaku jadi Rasul, ya jangan dipercaya, itu orang gila, orang kurang akal, makanya maka wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya, itu semua itu zaman Nabi. Maka kalau kita dulu dengan tetangga, dengan saudara, mungkin dengan bapak, ibu, mertua dan baik, hidup rukun baik.
Tapi setelah mulai mengamalkan Al-Quran, menyebalkan Quran, ada yang ditanyakan tadi, diusir. Ada yang di kampung itu di bekot dan sebagainya. Ada yang diancam nek mati aja dikubur, macam-macam kan. Padahal itu setelah mengaji dan mengamalkan Quran. Nyata? Itu terjadi, maka kalau itu terjadi, jangan kecil hati, pertolongan kita Allah, perlindungan kita tetap kepada Allah, tawakal Allah. Karena dakwah itu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Beliau mengatakan balighani walau ayat, sampaikan apa yang dari aku sekalipun baru tahu satu ayat. Ilmumu sedikit, sampaikan yang sedikit itu. Ya. Nah, Allah sudah mengatakan ya, la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tataitum. Coba dibaca surat Al-Maidah ayat 105 itu. Kita diperintahkan oleh Allah, sudah jangan khawatir. Asal kita tidak melanggar undang-undang pemerintah, tidak melanggar undang-undang agama, berjalan lurus. Kalau pemerintah nanti atau aparat penegak hukum mestinya melindungi orang yang benar kok malah ya tidak dilindungi, malah yang dilindungi yang menyalahi hukum peraturan yang berlaku di negeri ini, udah serahkan pada Allah. Allah yang akan turun tangan nanti. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mazharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu harus diyakini. Jaminan dari Allah itu. Jaminan dari Allah. Hai orang-orang yang beriman. Alaikum anfusakum. Dalam kamu tetap menjaga dirimu. Dirimu dijaga berjalan di atas jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kamu berjalan di atas petunjuk Allah yang lurus itu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan bisa memadharati kamu. Walaupun mereka berusaha akan menimbulkan kemadharatan buat kamu, tidak akan bisa. Karena dijamin oleh Allah. Ya, jaminanlah. Maka kita kepercayaan baik, kita sebarkan luas. Perkara hambatan-hambatan dari manusia, dari tetangga, mungkin dari mertua, kan ada kan dikasih mertuanya rumah setelah ikut ngaji di NTA ditarik kembali rumahnya, ya. Terpaksa dia diusir dari situ, ya ngomong manggon wong, ya malah pengantin baru di Lampung itu, ya, pengantin baru belum punya anak diusir karena ngaji, ya. Tapi kalau anak diusir karena judi malah enggak. Anaknya judi, mabuk itu malah diusir. Tapi kalau ngaji, nah, diusir. Padahal ngaji itu menuntun manusia ini ke jalan yang lurus. Ya, itu kan. Diopera-opera juga di kampung-kampungmu ya begitu. Ya. Karena saudara tidak mau ikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya karena tidak cocok, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, diusir. Diopera-opera. Kalau saudara di kampungmu mengadakan kalangan judi malah nggak apa-apa, malah diikuti malah. Ya. Nah itu semuanya. Bagaimanapun juga yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Maka kita berusaha menempuh jalan yang hak. Adapun yang hak selalu dihadang kebatilan itu sudah sunatullah. Yang hak dan batil itu selamanya tidak bisa ketemu selamanya itu. Ya, belum tentu orang menyabarkan yang hak itu mesti disenangi semua manusia, tidak. Ya, semua manusia itu tidak kok mesti senang kepada yang hak. Ada yang senang kepada yang hak, ada yang senang kepada yang batil. Maka saya dengarkan silaturahmi dari bapak-bapak, ibu-ibu lewat radio tadi. Ya, dari jauh-jauh datang, dari Palangkaraya datang, dari Pacitan datang. Ya, padahal orang Pacitan sana pun mungkin ada yang tidak senang. Dengan pengajian NTA, lah kok kamu ada tuh jauh-jauh malah datang ke Solo golek opo? Dari apa? Ya? Kamu kena gendam kamu.
Ya, kena ngerti gendam. Kena guna-guna. Apa guna-guna? Ya, kena plengket. Ya. Kalau kamu sering ngrungokke radio MTA, kamu kena guna-guna. Ya kena. Walaupun belum pernah ngerti orangnya, krungu suaranya sekedanan kamu. Bukan kedanan suaranya, karena yang disuarakan itu suara yang hak dan yang batil. Tadi menurut pengakuan seorang ibu tadi, dulu ya yang ngaji ya sholat ya tahu, ada seorang bapak juga dari Palangkaraya tuh, sholatnya ya kadang-kala ya sholat gitu aja, wegah-wegahan, tidak pernah datang ke masjid walaupun jedak masjid, ya udah dagangnya ya ngapus-ngapusi wae, ya, dagang kaca saya dengar tadi, setelah ngerti ngaji akhirnya mencari yang halal. Karena Allah perintahkan makan itu rezeki yang halalan thayyiban. Jauh-jauh dari Palangkaraya coba. Nek Palang Sepur kono cedak Palangkaraya. Ya. Palangkaraya itu Kalimantan Tengah. Ngeluru ke sini kayaknya dengar radio. Ya, bukan radionya, suara yang disampaikan di radio itu menjadikan dirinya mengerti, oh ini batil, ini hak. Yang selama ini, padahal tadi kalau tidak salah dengar saya tadi, dia sekolahnya dulu di Aliyah. Aliyah itu kan sekolah agama yang tinggi. Aliyah tinggi ya. Nah, tapi masih belum tersentuh ya sak-sae gitu aja. Tapi setelah dengar radio mulai dan didorong oleh istrinya. Nah, itu kan suatu kebahagiaan punya istri ya, suaminya didorong untuk mengetahui, mempelajari agama dengan betul supaya hidupnya bisa lurus, itu mudah-mudahan itu istri yang sholihah. Ada istri yang menghalangi ngaji, ada kok. Ya. Ada enggak? Nah, suaminya mau berangkat ngaji nganggo sandal apik ra entuk dulu itu. Sandale sing elek cepake kono. Nah, ngaji ra entuk mulih malah. Nah, itu semua itu ya, itu calon-calon istri yang masuk neraka seperti itu. Mula Allah merintahkan kalau mencari istri, Nabi juga menuntunkan cari istri yang sholihah. Jangan asal perempuan saja. Wanita juga begitu, cari suami jangan asal laki-laki saja. Cari laki-laki yang soleh, itu tuntunan dalam Al-Quran. Kalau laki-lakinya soleh, istrinya sholihah, gak ada problem dalam rumah tangganya. Tapi kalau tidak, mesti tengkar terus dalam kehidupannya, karena tidak sejalan. Nah inilah kembali pada pertanyaannya, jika kalau kita ada permasalahan kita minta perlindungan, hukum yang berlaku di negeri ini bukan termasuk syirik. Itu artinya kita minta penegakan hukum di negeri ini bagaimana? Memang kita harus mintanya hukum ke negeri yang berlaku ini. Ya. Nah, kalau kita minta perlindungan hukum di negeri ini, ternyata diperlakukan tidak adil, ya nanti biar urusan dengan Allah. Penegak-penegak hukum itu yang manusia. Seperti kita, manusia akhirnya juga akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, apa kamu hakim, apa kamu jenderal, apa kamu presiden, apa kamu rakyat, kaya atau miskin, semuanya akan mati. Siapa yang akan hidup? Yang hadir ini siapa yang akan hidup? Kan tinggal akan mati aja tak semua ini. Wong sudah hidup, masa mau akan hidup? Sekarang ini sudah hidup, tinggal akan mati. Setelah mati, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya, semua manusia yang hidup ini bakal mati. Setelah mati akan diberi oleh Allah balasan yang sempurna apa yang telah dilakukan ketika hidup ini. Siapa yang beruntung? Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang amal perbuatannya ini bisa menjauhkan dirinya dari neraka. Wa udkhilal jannata, ya, dan bisa memasukkan dirinya ke surga karena amal perbuatannya. Faqad faz. Itulah orang yang beruntung. Adapun kesenangan yang dimiliki di dunia, apa itu rumah mewah, mobil mewah, pangkat, jabatan, istri yang cantik, suami yang ganteng dan sebagainya, itu kesenangan yang menipu. Coba dibaca surat Al-Imran 185. Surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang menipu. Mau apa lagi kalau kita ingat ayat itu, hidup ini mau apa? Kamu punya kekayaan yang berlimpah ruah, ya, di mana-mana ada tanah berapa hektar, ya, ada villa berapa, ada sampai di Lombok sana ada, di mana-mana ada coba. Rumah mewah berapa tempat, ya, berapa tempat. Di dunia saja sekarang sudah tidak bisa menempati, terpaksa harus tidur di balik ruji besi. Ini yang dunia. Di Hotel Prodio, di balik jeruji besi, dan rumahnya mewah, mobilnya mewah, tidak bisa menempati. Di dunia ini aja seperti itu, ya. Itu tentu kamu susah, biasanya ke sana kemari, ya sudah, rumah HP tinggal, bojo ayu tinggal, bondo duit tinggal semua, masuk, wes kerangkeng neng penjara. Itu baru di dunia. Lah kesenanganmu kemarin gimana? Oh, Allah sudah katakan kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Maka Nabi kita mengatakan orang yang terlalu rakus kepada dunia dan terlakus kepada jabatan, ya, itu merusak agamanya lebih rusak daripada 2 ekor serigala yang dilepas di kumpulan kambing. Kemarin saya tulis di Solo Pos itu, kalau saudara baca Solo Pos, ada yang baca Solo Pos enggak? Nah, itu di situ tak tulis di situ. Mimbar Jumat di Solo Pos. Dan tiap sebulan sekali saya diminta ngisi di Solo Pos mimbar Jumat. Kemarin tak isikan itu biar do sadar lah, ya. Kesenangan dunia itu mung sepiro ta coba. Berapa? Kamu sugih kaya ngopo dua apa paling arep mangan apa keturutan, paling banter manganmu ya mung sepiring. Iya enggak? Wis sepiring. Nek terus kowe seneng terus telung dina petang dina wis bosen. Coba awal lagi. Saiki dipikir tenan, sing disenengi apa? Padahal itu semua nanti kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah, yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Kalau Allah sudah memanggil kamu, harta kekayaanmu, pangkat jabatanmu, anak cucumu, semua yang tidak bermanfaat. Jangan diharap-harapkan bisa menolong kamu, anakmu, cucumu. Bukan, tidak bisa. Anakmu seorang nabi pun nggak bisa nolong, apalagi cuma seperti kita. Anakmu nabi nggak bisa nolong. Ya, Nabi Ibrahim itu nggak bisa nolong bapaknya. Bapakmu seorang nabi tidak bisa menolong anaknya. Ya. Oleh bapakmu mau ustad. Gitu. Bapakmu nabi ora iso nolong kok. Nabi Nuh nggak bisa nolong anaknya. Terus dibangga-banggakan apa? Mbahmu dadi apa? Nah, maka semua manusia tergantung amalnya sendiri. Ya. Seseorang tidak bisa mengambil hasil amal perbuatan orang lain. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Jadi jangan mendel-del ke anakku lulusan pondok pesantren kabeh. Ana sing dadi hakim agung, ana sing dadi hakim alit. Semua, wadah nanti kalau mau meninggal dioling, nak aja lali. Kalau saya nanti sudah meninggal, tiap hari tolong dikirim pahala untuk aku ya. Anaknya tekono, lah lewat pundi Pak, ngono piye coba. Ngirime ngangge perangko nopo Pak. Namun yang berkeyakinan seperti itu silahkan, boleh silahkan. Wong nanti di hadapan Allah mendapat balasan sempurna dari amalnya sendiri-sendiri kok.
Kalau seluruh warga MTA saya anjurkan jangan ngarep-ngarep ganjaran dari kiriman anaknya maupun cucunya, sekalipun anakmu jadi ulama besar. Ya. Karena Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu harta kekayaan, mal, walbani anak keturunan tidak ada manfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari nifak, selamat dari kibir, selamat dari ya, semua bentuk-bentuk sifat-sifat yang madmumah. Nah, itu semua akan menjadi harapan kita. Kalau itu amal kita sendiri tidak baik, jangan mengharapkan apa-apa dari orang lain. Harta kekayaanmu ditinggal, pangkat jabatanmu tinggal. Walaupun ketika kamu hidup seolah-olah harta pangkat itu menjadi ya, itu yang mengangkat dirinya seolah orang dimuliakan karena harta, dimuliakan karena pangkat. Maka sekarang ini kan banyak rebutan pangkat nanti. Bentar lagi akan banyak rebutan kedudukan. Ya. Kalau perlu bayar, beli jabatan itu. Padahal Rasulullah sumpah, wallahi, demi Allah, saya tidak akan memberikan jabatan apapun kepada orang yang sangat menginginkan jabatan itu. Jadi kalau orang kok sangat ingin, ambisi, malah tidak diberi oleh Rasulullah. Ya. Kalau kita kan enggak dikejar, diburu. Jabatan dadi lurah itu kadang-kala habis 1 M kok gitu. Nah, padahal dadi lurah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ini 1 M wis balirung kira-kira. Nah, jadi bupati berapa tahun? 5 tahun. Jadi anggota dewan berapa tahun? 5 tahun. Nek ora gagal ning dalan. Itu kadang-kala miliaran. Padahal gajinya sampai habis waktu enggak nutup itu. Nah, ibaratnya kalau yang saya keluarkan belum nutup, ya sampai habis waktu nanti tidak pulih modalnya kan rugi, gitu rugi. Maka supaya tidak rugi nyolong, korupsi gitu lah, korupsi. Dah. Maka tahun pertama, kedua, ketiga korupsi. Balik ke modale. Tahun keempat, mungkin tahun kelima, golek batine. Masa ngetokke modal besar renek batine. Nah, terus kapan mikirmu rakyat? Ya, saya mikir rakyat kapan? Nah, maka itu jangan mau dibodohi lagi. 2014 nanti akan memilih wakil-wakil rakyat. Ya, memilih wakil rakyat nanti. Nah, nek wis tau dihapusin aja mbok pilih neh. Nah, milih siapa? Memilih siapa? Padahal kudu milih orang yang hati-hati nanti dipilih aja sak-sake. Kita memilih, maka MTA tidak berpartai. Tapi milih bebas, partai apa pilih nanggri wonge apik udah. Gitu. Enggak usah partai, ora usah milih iki, itu udah orangnya aja dipilih. Nah, itu juga itu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Apa kita syirik? Tidak, memang perlakuannya harus begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi kalau kita melaksanakan dakwah Islam, nyebarkan Al-Quran dan Sunnah, jangan takut kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Nah, namun demikian, berusaha maksimal peraturan yang berlaku di negeri ini ditepati, jangan dilanggar. Nah gitu, ditepati. Insya Allah dengan begitu kalau nanti ada orang menghalangi, merintangi dan sebagainya itu ya udah. Kita kembali kepada hukum yang berlaku di negeri ini. Majelis Tahfidz Al-Quran adalah lembaga resmi. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia itu boleh hidup di negeri ini dimanapun juga dari Sabang sampai Merauke lah. MTA boleh hidup. Maka siapa yang menghalang-halangi, ya, itu berarti melanggar hukum negara kita nih. Kalau melanggar hukum negara kita, maka ya kembali minta pengadilannya kepada aparat penegak hukum di negeri ini. Jadi kita pengajian di mana-mana bukan pengajian liar. Bukan pengajian liar.
dan bukan pengajian yang tertutup, terbuka. Maka intel nek arep jadi KMTR rasa mindak-mindik bleng ngono wae masuk wes ditunggoni intel ora padha wae MTA itu. Sama aja. Memang pengajian terbuka kok. Bagi pengajian semacam ini kan terbuka. Bukan orang Islam pun boleh masuk sini, masuk Mengapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad, menyebarkan Islam itu bukan untuk orang Islam saja, yang sudah Islam saja bukan, tapi wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Jadi Islam ini diturunkan oleh Allah, disebarkan oleh Rasulullah untuk semua manusia. Ya. Yang sudah Islam supaya mengerti tentang Islam, yang belum Islam supaya memahami masuk Islam gitu. Jadi untuk semua manusia, tetapi tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan masuk Islam itu enggak ada paksaan karena sudah jelas jalan yang lurus, sudah jelas jalan yang bengkok. Maka kalau Islam, Islamlah. Kalau kafir, kafirlah. Enggak apa-apa, boleh. Tapi Allah sudah mengatakan nanti Allah beri balasan perbuatan sempurna pada hari kiamat nanti. Siapa amal perbuatannya bisa membawa masuk surga, bisa menjauhkan dari neraka, itu orang yang beruntung. Sekalipun di dunia mungkin tidak punya jabatan apa-apa, tapi amal perbuatannya bisa membawa dirinya ke surga, bisa menjauhkan dari neraka, itu yang beruntung. Sekalipun kamu di dunia menjadi pejabat tinggi, kalau amal perbuatanmu tidak menjauhkan dari neraka, tidak membawa surga, itu orang yang rugi. Nah, maka manusia silahkan masing-masing milih, monggo. Di Indonesia itu aliran kepercayaan sudah dilindungi, apalagi agama. Ya, di Indonesia ini aliran kepercayaan ini dilindungi. Percaya bahwa Kiai Slamet Kebo itu bisa mendatangkan selamat tiap tanggal 1 Suro dihubung-hubung ke itu boleh. Yang melindungi bahwa tiap 1 Suro kungkum itu mendatangkan rezeki mendatangkan penyakit. Ya. Juga tiap 1 Suro mubeng Keraton Mangkunegaran itu dilindungi oleh pemerintah. Malah kalau ada acara itu kan polisi jaga semua, dilindungi kok itu. Ya. Jadi kita aja dilindungi, masa kita yang ngaji sumbernya jelas malah dioprak-oprak. Ya, maka terus kita perlindungan kita kepada Allah.